Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Ya Aba, ya Bapa-Ku.
Bapa yang selalu mencukupi kebutuhan kami Tuhan. Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan siap kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu yang tanpa syarat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiada syarat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada syarat kebaikan-Mu kepadaku, kepadaku. Tiada syarat kasih setia-Mu di dalamku Bapa. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Ya Aba, ya Bapa-Ku.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Yesus yang kita sembah, Dia adalah Sang God of Wonders itu. Dari zaman ke zaman sudah dibuktikan bahwa Dia adalah Sang God of Wonders yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia Allah yang besar. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat di dalam Hakim-Hakim, pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan demikian, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Sampai sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, di sini kita melihat kisah lanjutan dari penaklukan Kanaan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu bahwa umat Israel keluar dari Mesir akan dibawa ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dan tanah ini yang kemudian dikenal sebagai daerah Kanaan. Sekalipun ternyata apa yang dibayangkan oleh orang-orang Israel pada saat itu tidak seperti apa yang terjadi. Artinya faktanya tidak sama seperti bayangan mereka. Sebelumnya orang-orang Israel membayangkan, wah mereka tinggal ya keluar dari Mesir, jalan, masuk gitu aja. Dan tinggal di Kanaan. Wah sudah enak, sudah tidak ada perbudakan, tidak ada penindasan dan sebagainya. Bebas semuanya. Tapi ternyata tepat seperti apa yang dicatat di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-13, 14, ternyata apa yang dilihat oleh mata-mata yang dikirim oleh Musa itu menunjukkan bahwa negeri atau tanah tujuan mereka, yaitu Kanaan itu, dihuni oleh banyak orang sudah yang berkuasa di sana. Termasuk katanya ada raksasa juga. Berarti orang Israel tidak dengan mudah begitu saja masuk ke tanah Kanaan ini. Mereka harus menaklukkan dan bertempur untuk merebut negeri itu. Dan diceritakan di sana ada benteng Yeriko lah, dan kota lain yang berkubu dan sebagainya. Jadi perjalanan orang Israel ke tanah perjanjian untuk menaklukkan negeri itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak seperti mereka bayangkan, oh tinggal masuk begitu saja.
Nah, seperti apa yang kita baca ini tadi. Peristiwa ini terjadi setelah Yosua mati. Dan kalau kita lihat pada zaman Yosua, itu pertempuran sudah dilakukan. Dan Yosua bersama orang Israel sudah berhasil menaklukkan tanah Kanaan itu. Tapi belum seluruhnya ternyata. Baru sebagian besar saja. Sehingga mereka pun mulai bisa membagi daerah milik pusaka mereka. Dari 12 suku, masing-masing suku mempunyai milik pusaka, daerah pusaka. Ya. Tapi ternyata masih ada daerah-daerah yang perlu ditaklukkan lagi. Contohnya apa yang kita baca ini. Sesudah Yosua mati, orang Israel masih harus maju menghadapi orang Kanaan. Ini bukan orang Kanaan secara keseluruhan, karena sebagian besar sudah ditaklukkan. Hanya bagian-bagian, ya tentunya disebut orang Kanaan karena mereka tinggal di situ, ya, yang belum ditaklukkan. Kita lihat dulu apa yang terjadi ya. Kita baca selanjutnya ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negev dan di daerah bukit. Ayat 10, lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Dari sini kita lihat bahwa ternyata masih ada daerah-daerah yang perlu ditaklukkan. Antara lain tadi ada daerah yang disebut sebagai Bezek. Nah, ini dikuasai oleh seorang raja yang disebut Adoni Bezek. Dan Adoni Bezek ini akhirnya dikalahkan oleh orang Yehuda. Dan Adoni Bezek ditangkap, kemudian dia mengaku bahwa dia sebelumnya adalah seorang raja yang ditakuti. Karena dia berkuasa dan berhasil mengalahkan, bahkan dikatakan ada kira-kira 70 raja yang ditaklukkan oleh dia. Yang dikatakan di situ memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Ya, kita bisa bayangkan pada saat itu raja-raja ini ya tidak dapat makanan kecuali menunggu sisa-sisa yang jatuh dari meja
si Adoni-Bezek ini. Berarti ini Adoni-Bezek ini bisa dikatakan cukup powerful, ya, sampai bisa menaklukkan 70 raja-raja lainnya. Di sini kita lihat bahwa ternyata Kanaan itu penuh dengan berbagai penduduk. Bahkan sampai ada 70 raja yang ditaklukkan. Tapi ternyata semuanya itu berhasil ditaklukkan oleh orang Israel. Khususnya orang Yehuda di sini, ya. Tapi sebelum itu kita kembali lagi ke ayat yang pertama. Dikatakan di sana Yosua sudah mati. Dan kita tahu bahwa peperangan yang dipimpin Yosua itu berhasil dengan baik. Sampai mereka berhasil menguasai tanah Kanaan, ya. Secara bisa dikatakan secara de jure sudah mereka berhasil. Walaupun de facto faktanya itu masih ada daerah-daerah yang belum dikuasai. Tapi ternyata di bawah kepemimpinan Yosua, orang Israel berhasil menduduki tanah Kanaan dan tinggal di sana dan memperoleh bagian-bagian seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebagai milik pusaka mereka. Tapi Yosua kemudian mati. Nah, tidak ada yang memimpin. Kalau sebelumnya Yosua memimpin berperang menang. Sekarang tidak ada Yosua. Lalu bagaimana? Tapi coba kita lihat di sini. Dikatakan dalam ayat 1 ini, bertanyalah orang Israel kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus maju lebih dahulu menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka. Yosua sudah mati, tapi ada Tuhan yang hidup. God of wonders. Dan mereka datang kepada Tuhan. Bagaimana ini? Lalu Tuhan memberi instruksi, ayat 2, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Nah, ini luar biasa. Berarti Tuhan betul-betul sudah menggenapi janjinya untuk membawa orang Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ini. Sekalipun tidak ada Yosua. Tapi karena ada Tuhan, maka janji Tuhan tetap digenapi. Terus sekalian, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, tidak bisa tidak, pasti akan digenapi. Sekalipun harus melewati berbagai macam situasi, kondisi, keadaan, dan sebagainya. Tuhan sudah berjanji kepada orang Israel, kamu akan menduduki tanah Kanaan, kamu akan tinggal di sana. Padahal tempat itu sudah dikuasai oleh berbagai macam penduduk, orang Kanaan, ada orang Feris, ada orang Amalek nanti, dan sebagainya. Ya. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan yang berjanji tidak akan pernah gagal. Tuhan akan selalu menggenapi setiap janjinya. Kalau sebelumnya ada Yosua, mungkin orang Israel ya secara manusia itu ya hatinya mantap karena ada Yosua yang dikenal sebagai pahlawan perang. Tapi kali ini Yosua sudah tidak ada. Lalu bagaimana? Jadi semua ini tidak tergantung pada manusia, tapi tergantung hanya sepenuhnya kepada Allah yang hidup.
Dia adalah God of Wonders. Yesus itu yang saudara dan saya percayai. Dialah satu-satunya harapan kita dan tidak ada yang lain. Sekalipun Yosua tidak ada, tapi kita baca tadi ternyata orang Israel, khususnya dalam hal ini suku Yehuda, berhasil bahkan sampai menaklukkan si Adoni-Bezek. Dan kemudian dikatakan tadi mereka maju lagi untuk merebut Yerusalem. Ya tentunya pada masa itu kota Yerusalem belum ada karena kota ini baru dibangun pada zamannya Daud. Namun penulisan ini atau catatan ini kan terjadi setelah zaman Daud. Jadi ya lokasi yang sebelumnya mungkin bukan Yerusalem namanya, itu disebut sebagai Yerusalem. Walaupun pada saat itu belum ada Yerusalem, tapi lokasinya ya tempat yang sama kemudian menjadi Yerusalem. Itu sebabnya dicatat di sini sebagai Yerusalem, ya. Nah, tepat seperti apa yang Tuhan katakan, akan kuserahkan dalam tanganmu. Sekali lagi, janji Tuhan itu adalah janji yang ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu menepati setiap janjinya. Sekalipun ada banyak rintangan dan sebagainya. Yang terpenting adalah dari sini kita lihat orang-orang Yehuda ini, orang Israel, berharap hanya kepada Tuhan. Ketika Yosua mati, mereka tidak kemudian merenungi nasibnya dengan, aduh, udah tamat riwayat kita ini, sudah nggak ada Yosua, gimana kita ini? Ini masih ada banyak daerah yang belum ditaklukkan. Gimana ini, waduh, rasanya mustahil ini, begitu dan seterusnya. Keadaan terlalu berat ini, situasinya begini dan sebagainya. Oh enggak. Mereka datang kepada Tuhan, Sang God of Wonders. Saudara sekalian, selama ada God of Wonders yang kita kenal dalam nama Yesus, janji Allah pasti akan selalu digenapi. Selama ada God of Wonders, maka perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Selama ada God of Wonders, maka kita akan selalu melihat di dalam nama Yesus ada hari depan yang penuh harapan. Seperti yang dialami oleh orang-orang Yehuda ini tanpa Yosua. Tapi karena ada God of Wonders dan Tuhan yang memberikan kemenangan, bukan mereka, bukan kehebatan mereka. Wah, sudah enggak ada Yosua, kita perang sendiri aja dengan kekuatan. Oh no. Tapi Tuhan sendiri mengatakan, akan kuserahkan dalam tangan. Tuhan yang membuat ini. Bagaimana mungkin orang Yehuda ini bisa menaklukkan raja seperti Adoni-Bezek ini yang berhasil menaklukkan bahkan 70 raja bahkan. Begitu banyaknya. Tetapi God of Wonders bekerja. Orang Yehuda berhasil, ya. Orang Yehuda berhasil. Bahkan dikatakan tadi dalam ayat yang ke-9 sampai ke tanah Negev. Daerah Kanaan sampai ke daerah Negev dan daerah bukit. Ya. Nah, juga di daerah Hebron. Dan sebagainya. Dan termasuk kemudian dalam ayat 11 yaitu yang dikenal sebagai Kiryat Sefer. Nah, saudara sekalian, nanti setelah ini kita akan melihat apa yang terjadi dengan Kiryat Sefer ini. Ya. Tapi kali ini kita belajar sesuatu yang luar biasa.
bahwa selama ada God of Wonders, maka kita selalu punya pengharapan. Dan di dalam nama Yesus selalu ada hari depan yang penuh harapan. Walaupun kita harus menghadapi berbagai macam situasi, keadaan, kondisi dan sebagainya, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya untuk melihat bagaimana tangan God of Wonders bekerja, menyatakan kuasa mujizatnya. Saat ini saudara sekalian, hanyalah berharap kepada Yesus saja, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Sang God of Wonders. Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau mulia Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya janji-Mu digenapi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan, kami bukan orang yang kalah. Tidak ada sakit penyakit apapun bisa mengalahkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung penderitaan kami Tuhan. Supaya kami sehat, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, walaupun organ-organ tubuh yang tidak berfungsi baik, tapi di dalam nama Yesus, mujizat-Mu dinyatakan. Engkau adalah God of Wonders. Liver yang baru, jantung yang baru, ginjal yang baru, dalam nama Yesus terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kuasa darah Yesus senantiasa melindungi kami Tuhan. Dan tidak ada virus corona apapun bisa menyentuh kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Dan sepanjang hari ini berkat-Mu dilimpahkan. Kami terima berkat-Mu dan sesuai dengan apa yang Kau janjikan Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada kekurangan. Kelimpahan terjadi. Kami terima dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.